Halo semua, kenalin nama aku Lilis dan kalian bisa manggil aku Kak Lilis. Jadi hari ini aku bakal ngajarin materi IPA. Nah, di pertemuan sebelumnya adik-adik udah belajar materi IPA tentang perubahan benda. Nah, aku ulas sedikit ya, perubahan benda itu ada apa aja. Jadi perubahan benda itu contohnya ada pembusukan, ada pelapukan, dan ada karat. Nah, pembusukan ini yang kayak gimana sih? Pembusukan ini misal kita bisa lihat nih di buah. Misal adik-adik habis makan buah, terus nggak habis, terus dibiarin gitu aja. Ntar pasti lama-lama buahnya itu bakal mencoklat, terus pasti bakal hancur gitu, pasti bakal rapuh. Nah, itu namanya pembusukan. Nah, contoh lain ada karatan. Karatan tuh bisa kita lihat di besi-besi atau paling mudah mungkin di pagar besi. Kalau misal adik-adik di jalan atau di sekitar rumah ngelihat besi yang udah coklat-coklat, udah agak kehitaman, agak gelap gitu, itu berarti karatan. Terus dia agak kasar gitu besinya. Gitu. Oke, kita langsung masuk materi hari ini aja ya. Jadi kali ini kita bakal belajar gaya dan gerak benda. Apa aja sih yang kita pelajarin di bab ini? Kita bakal pelajari jenis gaya, bakal pelajari pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda, dan yang terakhir bakal belajar pengukuran gaya. Nah, tak kenal maka tak sayang. Atau mungkin kalau di pelajaran, kalau kita nggak kenalan dulu, kita nggak bakal susah untuk memahami. Jadi kita harus kenalan dulu nih, apa sih gaya itu? Gaya yang bakal kita pelajari kali ini beda ya sama gaya kalau teman-teman atau adik-adik lagi foto. Kan kalau kita foto tuh biasanya dibilang, ayo bergaya. Nah, itu tuh beda ya sama yang kita pelajari sekarang. Kalau gaya untuk foto, itu namanya lebih ke berpose atau untuk keindahan lah, untuk keestetikan. Tapi kalau gaya yang bakal kita pelajari sekarang akan berkaitan sama apa yang kita lakukan sehari-hari dan berkaitan dengan IPA atau sains tentunya. Kita kenali dulu ya, apa itu gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Nah, ini aku tandain ya, kata kuncinya berarti tarikan atau dorongan dan benda bergerak. Nah, nanti di belakang-belakang kita bakal pelajarin nih contohnya ini apa. Tapi intinya gaya itu adalah sebuah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Gaya itu nggak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasakan pengaruhnya. Nah, contohnya kayak teman-teman narik sepeda. Nah, itu eh yang lain aja deh, jangan narik sepeda. Misalnya contohnya ngangkat buku. Nah, itu ya kita emang bisa lihat sih, ngangkat buku gini, ngangkat buku kayak gini, tapi kan kita nggak bisa lihat dengan jelas, kayak apa sih yang ngaruh, yang menyebabkan tangan kita sama buku ini bisa terangkat, kayak gitu. Tapi kita bisa rasain kan ini, bukunya terangkat, gitu. Terus apabila kita melihat gerakan mendorong, menarik, dan mengangkat benda, kita merasa ada sejumlah gaya yang diperlukan gerakan tersebut. Oke, lanjut. Sekarang ada jenis-jenis gaya. Ini ada tiga. Ada gaya otot, ada gaya gesek, dan ada gaya magnet. Nah, seperti bisa dilihat di gambarnya, gaya otot. Nah, ini contohnya kayak kita ngedorong lemari nih. Nah, kenapa sih dorong lemari itu termasuk dalam gaya otot? Karena gaya otot ini adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia. Nah, kalau adik-adik ngedorong lemari, atau ngedorong kursi, atau ngedorong sepeda, pasti butuh tenaga kan? Dan tenaga itu lewat tangan kita, lewat kaki kita, yang di yang isinya ada otot tentunya. Kita menggunakan gaya otot untuk mendorong, menarik, atau mengangkat benda. Nah, selanjutnya ada gaya gesek. Kalau di sini contohnya ada orang lagi lari nih, dia lagi olahraganya lari. Kenapa orang lagi lari masuk dalam gaya gesek? Kita kenali dulu, apa sih gaya gesek itu? Gaya gesek adalah gaya yang dihasilkan dari dua permukaan benda yang saling bergesekan. Emang kalau orang lari, apanya yang bergesekan ya? Nih, teman-teman atau adik-adik bisa lihat nih, sepatunya ini pasti bakal kenain tanah kan, atau kenain jalan kan. Nah, sepatu dan jalan inilah yang bergesekan. Makanya orang kalau lagi lari itu termasuk dengan gaya gesek. Tuh, terus ada gaya magnet. Pasti udah pada tahu lah ya, dari namanya udah ketahuan gaya magnet berarti gaya yang disebabkan oleh daya tarik magnet. Nah, ini contohnya ada magnet, terus ada paku. Kalau magnetnya didekatkan, nanti pakunya bakal nempel. Wah, ternyata jenis gaya nggak cuma tiga, ternyata ada tiga lagi nih. Ada gaya gravitasi.
Gaya gravitasi adalah gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi. Kita lihat contohnya seperti apa? Contohnya ini, ada pohon. Kalau adik-adik pernah lihat atau punya pohon di rumah, misal pohon mangga ya, pasti ada kan, pernah kan pohon mangga itu lagi berbuah, terus tiba-tiba buahnya ada di tanah. Nah, pernah berpikir nggak adik-adik pernah berpikir nggak kenapa buah mangga itu buahnya jatuh ke tanah? Kenapa dia nggak terbang aja gitu ke udara, terbang sama burung-burung? Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Itu karena bumi kita ini punya daya tarik atau namanya gravitasi. Makanya semua benda yang ada di atas itu pasti selalu jatuh ke bawah. Contoh simpelnya ya kayak contoh buah ini. Oke, selanjutnya ada gaya listrik, gaya yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir. Gaya listrik ini terjadi pada alat-alat yang menggunakan listrik. Contohnya ada kulkas, ada TV. Nah, kalau yang contoh simpelnya dan bisa kita lakukan sehari-hari, ini bisa pakai penggaris. Penggarisnya digosok-gosok ke rambut, terus diarahin ke potongan-potongan kertas. Pasti nanti potongan-potongan kertasnya bakal nempel ke penggarisnya. Nah, ini ada jenis gaya yang terakhir, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas lentur. Contohnya ada di nih, ketapel. Kenapa masuk ketapel masuk gaya pegas? Karena ketapel itu kan kalau adik-adik tarik gini, nah ini kan pakai karet ya. Nah, karet ini yang bisa dilentur atau direnggangkan. Selain ketapel, gaya pegas tuh juga bisa di mainan. Aduh, maaf banget aku lagi nggak naruh contohnya, tapi mainan yang kayak gini. Nah, ini kalau kalau adik-adik tekan gini, pasti dia bakal memendek jadi kayak gini kan. Nih, terus kalau ini juga bisa diregangkan. Ditarik itu bisa diregangkan jadi kayak gini. Nah, ini salah satu contoh dari gaya pegas. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang kita masuk ke sub 2, yaitu pengaruh gaya dan contohnya. Gaya membuat benda diam jadi bergerak. Nah, gimana nih Kak maksudnya? Nah, ini aku kasih contoh lagi biar lebih mudah untuk membayangkannya. Misalnya, adik-adik disuruh buat ngambil air nih di sumur. Awalnya pasti embernya itu diem kan, ember yang ada dalam sini itu diem kan. Terus adik-adik tuh narik ini katrolnya, narik talinya. Pasti nanti embernya itu turun ke bawah kan. Nah, apa yang ngebuat ember ini jadi turun ke bawah? Ya karena tarikan dari adik-adik ini dan bantuan dari katrol ini. Nah, jadi adik-adik tuh memberikan gaya terhadap tali dan katrolnya, makanya embernya bisa bergerak. Makanya gaya menyebabkan benda diam jadi bergerak, gitu. Yang pertama. Yang kedua adalah gaya menyebabkan benda berubah arah. Nah, Kak, kalau yang ini gimana lagi nih, Kak? Nah, ini ada gambar orang lagi main basket. Gimana sih ceritanya kok bisa berubah arah? Kita misalkan ini namanya A. Terus ini kita misalkan ini namanya B. Berubah arahnya tuh sebagian mananya ya. Jadi si A sama B ini lagi main basket. Si A ini kalau kalian bisa lihat, dia ngelempar bolanya tuh ke bawah. Tapi bolanya tiba-tiba tuh ke atas, gitu kan. Kenapa bolanya bisa ke atas dan kita lemparnya ke bawah? Itu karena si A ini ketika lempar tuh dia kayak dipantulkan gini. Nah, adik-adik nanti bisa coba ya di rumah punya bola terus dipantulkan kayak gini, pasti nanti dia bakal uh, naik ke atas gitu. Meskipun adik-adik lempar ke bawah. Itu contohnya gaya menyebabkan benda berubah arah. Gayanya dari tangannya si A gitu. Selanjutnya adalah gaya mengubah kecepatan gerak benda. Nah, ini yang kayak mana sih, Kak? Kecepatan gerak benda, misalnya di contoh yang gambar, ini ada, udah pada tahu lah ya, ini SpongeBob, dia lagi naik mobil, terus dia pengen mobilnya cepet nih, biar dia nggak terlambat pergi ke kantor atau pergi ke acara. Gimana caranya dia biar bisa cepetin mobilnya? Ya dengan nginjek rem ini, rem kendaraannya, rem mobilnya. Dia injek, jadi mobilnya yang tadinya lambat tuh bisa lihat nih. Sampai berapi-api, dia langsung balok gitu. Jadi contoh dari gaya mengubah kecepatan gerak benda itu ada di kendaraan, contohnya di rem mobil. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang terakhir, gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, itu bentuk benda tuh yang kayak mana ya, Kak? Nah, ini aku kasih contoh nih. Plastisin. Jadi plastisin itu kan pertamanya bentuknya kotak gini ya, kotak gini, terus nggak ada bentuk apa-apanya. Tapi kalau kalian lihat di gambar, ini bisa jadi macam-macam nih. Ada bentuk matahari, ada bentuk bunga. Tuh, kenapa kok bisa jadi kayak gitu? Karena uh,
gaya itu bisa ngerubah plastik yang kotak ini jadi bentuk macam-macam nih. Nah, selain plastisin ada juga yang mirip-mirip. Contohnya kalau adik-adik main pasir, terus dibentuk-bentuk pakai tangan. Pasir kan nggak ada bentuknya lah ya, kecil-kecil gitu kan. Tapi kalau adik-adik di press-press kayak gini bisa ada bentuknya tuh, bisa macam-macam bentuknya. Oke, lanjut. Nah, ini praktek. Adik-adik bisa praktek main bola kayak yang aku bilang tadi. Bola, siapkan satu bola, terus dilempar ke bawah gini. Pasti nanti dia bakal, bentuknya pasti kayak gini. Nah, itu salah satu gaya dapat berubah bentuk benda. Terus juga contoh dari gaya mengubah bola yang tadinya diam jadi gerak. Nah, terus ada, gimana sih cara kita mengukur gaya? Nah, gaya itu bisa diukur dengan cara sederhana kayak gini nih. Tapi kalau dengan cara yang pasti itu ada nama pengukurnya, namanya dinamometer. Terus satuannya kilogram volt atau newton. Oke, sekian untuk materi hari ini. Ini ada latihan soal, bisa dikerjakan. Oke, terima kasih. Semoga materinya bermanfaat.